Shalom. Hari ini kita akan share tentang satu tema, pesan-pesan untuk gereja. Atau untuk ini kita harus lebih dulu mengerti gereja yang kita maksud ini seperti apa. Karena Alkitab katakan bahwa gereja sudah jatuh. Mari kita buka dulu sebentar dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya 29 dan 30. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku mengetahui hal ini, bahwa setelah kepergianku serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan untuk menarik para murid mengikuti mereka. Saudaraku, ini adalah perkataan Paulus kepada para penatua di Efesus. Perkataan perpisahan di mana Paulus berkata, aku mengetahui hal ini. Jadi Paulus sudah mendapat suatu pewahyuan dari Tuhan, suatu kepastian dari Tuhan bahwa setelah kepergiannya, dikatakan di sini serigala-serigala ganas akan masuk ke antara para pemimpin itu. Di sini para penatua di Efesus. Dia pertemuannya di Miletus, tapi serigala-serigala ganas akan masuk di antara para penatua gereja itu. Apa ganasnya serigala ini? Ganasnya serigala ini akan membuat di antara para pemimpin itu sendiri, di antara para penatua itu sendiri, akan ada, muncul, katanya dikatakan di sini, orang-orang. Pertama, membicarakan hal-hal yang menyesatkan dengan satu tujuan menarik murid-murid. Artinya serigala ganas ini adalah serigala yang memecah belah tubuh Kristus dengan cara memakai para pemimpin untuk menyesatkan dengan maksud menarik murid-murid, sehingga nanti gereja menjadi pecah. Sebagian ikut pemimpin ini, sebagian ikut pemimpin itu, dan sebagian ikut pemimpin yang lain. Dan kita memang mengetahui dalam sejarah bahwa perpecahan ini sudah mulai, bahkan ketika zaman Yohanes pun sudah jelas itu. Karena di sana dalam zaman Yohanes gereja ditantang barang siapa menang, karena memang gereja sudah jatuh, ya. Nanti kita akan lihat bahkan Yohanes itu sendiri dia diasingkan di Pulau Patmos oleh gereja-gereja yang jatuh itu di Asia Kecil. Nah, sekarang kita melihat ini bahwa gereja saat ini sudah jatuh, sudah terpecah belah menjadi ribuan denominasi. Kalau yang besar-besar itu denominasi aja ada 5.000, kalau yang kecilnya di seluruh dunia ini bisa puluhan ribu, saudara. Perpecahan itu terus-menerus terjadi baik dalam skala yang kecil, lokal maupun skala yang besar. Ini kenapa? Karena ada serigala ganas yang masuk kepada para pemimpin, yang membuat para pemimpin berbicara hal-hal yang menyesatkan, itu pertama, dan tujuannya menarik murid-murid atau jemaat kaum awam. Demikianlah Paulus katakan pesannya, bahwa aku tahu setelah aku pergi serigala ganas akan masuk. Dan ini sudah terbukti. Nah, sekarang berarti pesan-pesan untuk gereja yang tema kita mau sampaikan kali ini adalah pesan-pesan untuk gereja yang jatuh. Untuk gereja yang sudah terpecah belah menjadi ribuan denominasi dengan berbagai-bagai macam ajarannya. Jadi itu sebabnya kita nanti akan banyak mengambil dari kitab Wahyu pasal 2, pasal 3. Di sana di kitab Wahyu ada 7 gereja disebutkan, dan nanti dikatakan di sana dalam setiap pesan gereja itu ada satu kata barang siapa menang. Karena memang gereja sudah jatuh, jadi barang siapa yang menang, dia akan diberikan upah ini dan itu. Jadi ini yang pertama, kita harus tahu bahwa gereja sudah jatuh, dan bahwa pesan-pesan ini adalah untuk gereja yang jatuh, agar barang siapa yang memiliki telinga, dia bisa bangkit menjadi para pemenangnya, menjadi buah sulung yang akan dipakai oleh Tuhan untuk pemulihan segala sesuatu. Karena zaman ini adalah
Sebenarnya lebih tepat bukan zaman gereja, tapi zaman ini adalah zaman para pemenang, di mana tiap zaman Tuhan mencari orang-orang yang bisa mendengarkan pesan-pesannya dan memiliki telinga dan bangkit menjadi para pemenang untuk di zaman berikut menjadi buah sulung yang akan memulihkan segala sesuatu. Karena Kristus itu tetap ada di sorga. Jadi yang melakukan pemulihan segala sesuatu adalah para pemenang ini. Oleh kuasa Roh Kudus bahkan melakukan perkara-perkara lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ini zaman ini adalah zaman para pemenang. Nah, ini memang pesan-pesan untuk para pemenang ini, untuk yang bertelinga ini memang sudah waktunya untuk disampaikan. Mari dulu kita melihat di kitab Yehezkiel, kita melihat dulu bagaimana sejarah Israel. Karena Israel itu bangsa Israel salah satu simbol atau lambang gereja. Ya, jadi apa yang terjadi pada bangsa Israel itu bisa menjadi pelajaran bagi gereja. Kita melihat kitab Yehezkiel, suatu kitab yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel ketika bangsa Israel sudah dibuang ke Babel. Jadi bangsa Israel itu sudah terpecah kerajaannya, kerajaan sebelah utara itu adalah kerajaan Israel, ya, sudah dibuang ke Babel, ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Dan setelah itu ada kerajaan selatan yang dipimpin oleh dinasti Daud, itu dibuang ke Babel tahun 586. Nah, ketika di Babel itulah Yehezkiel mendapatkan pesan untuk bangsa Israel yang jatuh. Ini cocok pesan Yehezkiel kepada bangsa Israel yang dibuang di Babel, itu cocok dengan pesan yang saat ini kita mau sampaikan untuk gereja-gereja yang jatuh. Kita melihat di kitab Yehezkiel ini ada berapa 40 kitab Yehezkiel ada 48 pasal. Ini sederhana, bisa dibagi menjadi 3 bagian. Karena tema utama dari kitab Yehezkiel ini adalah kemuliaan Yahweh. Jadi temanya kemuliaan Yahweh di bait suci. Bagaimana? Bagian pertama, pasal 1 jelas itu sampai pasal 11 banyak dibicarakan tentang kemuliaan Yahweh di bait suci, yang kemuliaan itu meninggalkan bait suci karena dosa-dosa para pemimpin. Maka kemuliaan Yahweh di bait suci pergi meninggalkan Israel. Kemudian pasal 12 sampai pasal sebelum masuk pasal 40 yaitu pasal 39, bagian kedua ini pasal 12 sampai pasal 39, Tuhan berbicara melalui Yehezkiel supaya memperingati bangsa Israel baik akan dosa-dosanya maupun bangsa-bangsa sekitarnya yang ikut ambil bagian, ya, menyoraki Israel dan sebagainya. Semuanya itu dibaberkan dari pasal 12 sampai pasal 39. Tapi juga Tuhan memberikan janji akan adanya pemulihan. Kemudian masuk bagian terakhir pasal 40 sampai pasal yang ke 48. Ini bagian di mana penglihatan bahwa Tuhan akan memulihkan bait suci, bahwa kemuliaannya akan berdiam di dalam bait suci yang baru itu. Dan di bagian terakhir, kalimat terakhir itu, karena bait suci sudah dipulihkan, kota Yerusalem dipulihkan, maka kota itu dikatakan di sini Yahweh sama, artinya Yahweh hadir untuk selama-lamanya di situ. Ini bisa digenapi dalam Yerusalem baru kalau kita melihat bahwa Tuhan hadir di kota itu, kota Yerusalem baru. Bagaimana kita dapat pelajaran dari kitab Yehezkiel ini? Kitab ini sangat menarik sekali karena ternyata penyebab daripada kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait suci itu bukan karena kaum awam, tetapi karena pemimpin-pemimpin yang melayani di bait suci. Mereka melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Dan Yehezkiel diberikan penglihatan apa yang mereka perbuat di tempat-tempat yang tersembunyi itu. Jemaat kaum awam tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahui, dan akhirnya kemuliaannya meninggalkan bait suci. Ini sama dengan pesan Paulus itu yang baru kita dengar tadi, bahwa kehancuran gereja dimulai dari para pemimpinnya yang mengajarkan hal-hal yang sesat untuk menarik
murid-murid bagi diri mereka sendiri. Jadi dari kitab Yesil kita dapat satu pelajaran bahwa jika para pemimpin sudah berbuat salah, maka kemuliaan Tuhan meninggalkan baiknya, dan maka hancurlah bangsa itu dan dibuang ke pembuangan. Demikian kita melihat lagi satu pelajaran dari Pulau Patmos. Ini Yohanes. Yohanes ini dibuang oleh 7 gereja yang baru kita lihat di Wahyu pasal 2, pasal 3. Ada 7 gereja di sana yang dimana Yohanes sebenarnya melayani di Asia Kecil 7 gereja itu, dan tetapi 7 gereja ini mengucilkan Yohanes, ya. Yohanes, saudaraku, bukan dikucilkan oleh bangsa Roma, tetapi Yohanes dikucilkan oleh gereja. Karena Yohanes itu dikucilkan karena firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak bisa diterima oleh gereja yang jatuh secara umum, maka Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Tetapi Yohanes menyampaikan di pasal 2, pasal 3 pesan-pesannya untuk gereja yang jatuh ini, dan dia menantang para pemenang. Pesan-pesannya ini akan kita uraikan dalam episode-episode berikut, tetapi untuk hari ini kita hanya menekankan satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, di mana Tuhan mencari hati. Dikatakan di situ di jemaat, ya, kita lihat bahwa Tuhan melihat hati. Pasal 2 ayat 23, kita akan baca ayat itu. Demikian yang tertulis, dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati. Perhatikan saudaraku, Tuhanlah menyelidiki pikiran dan hati, dan aku akan memberikan kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatan. Jadi yang pertama, Tuhan melihat dulu hati, pikiran hati orang, baru kemudian dia akan melihat perbuatan-perbuatan, memberi upah kepada perbuatan-perbuatan orang itu. Jadi kita lihat di sini Tuhan melihat hati, dan kalau kita belajar dari jemaat di Laodikia, ini satu jemaat yang sangat unik juga. Mereka merasa diri kaya, tidak kekurangan apapun, ya, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi janda dan sebagainya. Tetapi justru Tuhan bilang bahwa jemaat ini justru kebalikannya, miskin, telanjang, buta dan sebagainya. Ini mengapa terjadi sedemikian? Jemaat salah menilai dirinya. Sementara Tuhan, karena ini kuncinya di sini, saudaraku. Tuhan melihat hati dan pikiran, sementara jemaat itu melihat perkara-perkara luaran. Mereka mungkin secara luar berkelimpahan, ada kesuksesan dalam beberapa hal, dalam perkara-perkara luaran. Tetapi di dalam mereka, ketika Tuhan melihat hati mereka dan pikiran mereka, tidak ada di situ cinta Tuhan. Barangkali tidak ada di situ visi. Mereka nggak simpan janji Tuhan. Tidak ada pengabdian, pengorbanan, kemurnian, ketulusan. Itu yang membuat mereka jadi miskin, telanjang, dan buta. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa pesan untuk saat ini adalah, mari kita fokus dulu kepada hati kita, pikiran kita. Apakah di dalamnya ada pengabdian akan Tuhan, ada cinta, ada firman Tuhan, ada kesungguhan, ada visi. Ini dulu. Kita harus fokus dulu ke dalam batin kita, dalam hati kita. Ini pesan Tuhan. Barang siapa yang punya telinga, hendaklah yang mendengar. Demikian firman Tuhan. Para pemenang itu bukan orang-orang yang hebat, saudaraku. Belum tentu para pemenang itu orang-orang terkenal, para pengkhotbah yang hebat, belum tentu. Tapi para pemenang ini pastilah orang-orang yang hatinya, pertama, dia pasti cinta Tuhan, dia simpan firman Tuhan, dia ada visi, dia ada pengabdian, hatinya murni, tulus, saudaraku. Inilah yang para pemenang itu, ya. Jadi supaya kita nanti melihat nanti dalam episode berikut, apa itu dan siapa itu para pemenang itu. Untuk saat ini cukup sekian share. Nah, kiranya pesan ini bisa menjadi renungan buat kita semua, agar kita fokus ke hati dan pikiran kita, agar hati dan pikiran kita cinta akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin.